Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ikri Ramadan. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Nah, ini dari kajian surah Al-Maidah ayat 48. Nah, pertama bisa kita lihat judulnya itu adalah memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Nah, di situ ada kalimat kompetitor. Untuk kompetitor sendiri itu artinya adalah persaingan. Nah, persaingan ini bisa bernilai ibadah dengan sebab itu kita dapat lebih memajukan umat Islam dan kita bisa umat Islam ini tidak direndahkan dengan umat-umat lainnya. Nah, itu pentingnya bersaing. Nah, dengan bersaing ini menimbulkan kita menjadi orang yang memaksimalkan potensi. Dengan memaksimalkan potensi ini, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat sekitar, dan menjadi contoh yang baik. Seperti hadis Rasulullah SAW, itu adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. berikut tadi adalah lantunan Murattal surah Al-Maidah ayat 48 beserta artinya. Mudahan dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran kita banyak mendapat pahala serta menjadikan syafaat di hari kiamat kelak. Lanjut ke asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan. Untuk sebabnya sendiri sebenarnya tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Ayat ini lebih menekankan untuk mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu, misalnya umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Isa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan. Sikap yang benar terhadap kitab suci adalah mentaati dan mengamalkan, bukan mencari alasan agar dapat mengelabui, mengubahnya, atau hanya ingin menuruti hawa nafsu. Bagaimana yang kita lihat untuk kitab-kitab sebelumnya banyak sekali kitab-kitab seperti Injil itu banyak dirubah oleh orang-orang terdahulu, sehingga tidak sepenuhnya kitab Injil itu murni seperti yang pertama diturunkan. Tafsir ayat. Nah, sini setelah menerangkan bahwa kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan lalu Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, agar keduanya diamalkan oleh para pengikut masing-masing, pada ayat ke-48 ini surah Al-Maidah ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Qur'an
adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran dan mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat dan Injil, dan juga ada Zabur. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Lalu bisa kita lihat Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang menjamin syariah murni yang berlaku hingga akhir zaman. Maka itu umat Islam wajib memutuskan perkara dengan hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rujukannya di Al-Qur'an. Kalau tidak ada di Al-Qur'an bisa dilihat di hadis. Nah, kemudian manusia dilarang menuruti keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Isi dan kandungan ayat. Nah, di situ ada beberapa poin isi dan kandungan ayatnya. Yang pertama ada penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran dan mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat dan Injil, dan juga ada kitab Zabur. Kemudian poin yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga itu ada perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ada poin yang terakhir, yaitu adalah setiap umat diberikan syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkan isinya. Lanjut, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Nah, ini ada beberapa perilaku. Itu ada 5, mungkin sebenarnya ada yang lebih dari 5. Yang pertama yaitu mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Lalu yang kedua yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Kemudian yang ketiga adalah berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah yang telah digariskan dalam Al-Quran. Kemudian ada poin 4, yaitu senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Dan masuk ke poin yang 5, itu adalah senantiasa sadar bahwa tuntunan penerapan syariat Allah adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Nah, mungkin sikap dan perilaku yang dapat mencerminkan ayat bisa dilihat pada gambar berikut tambahan. Seperti ada gambar seorang hakim. Hendaknya hakim ini adalah memutuskan setiap perkara sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, kemudian ada gambar anak kecil sedang berpidato atau ceramah. Nah, di sini maksudnya adalah menggunakan akal dan segala potensi agar menjadi umat yang maju. Jadi itu adalah memaksimalkan potensi tadi. Nah, agar menjadi umat yang maju dan tidak direndahkan umat lainnya.